Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi dan inspirasi. Kembali berjumpa dengan saya, sahabat TV 10. Saya Max Nata, tentunya di Kongko bareng komunitas. Dan apa kabar hari ini? Hari ini luar biasa, kita kedatangan tamu dari teman-teman Bus Mania Community atau biasa disebut dengan BMC. Ada yang pernah lihat komunitas ini atau mungkin tulisan BMC di bis-bis atau di sebuah tempat mereka lagi nongkrong. Nah, hadir di tengah-tengah kita sekarang ada Mas Mada ya, selaku anggota. Ya. Kemudian ada Mas Titan juga selaku anggota. Nah, ini adalah wajah-wajah bus di kota Solo. Kita ngobrol-ngobrol ya, sahabat TV 10. Kalau mungkin teman-teman yang ada di rumah ini salah satu dari sekian banyak pengguna bus atau mungkin pecinta bus yang belum ikut gabung. Nah, ini waktunya kita ngobrol-ngobrol, cari tahu lebih lanjut seperti apa Bus Mania Community atau BMC ini. Mas Mada dulu ya. Bus Mania Community. Ini saya bukan pertama kalinya denger sih, sudah lumayan lama. Ini buat sahabat TV 10 yang ada di rumah, boleh dong diceritain dulu. Ini awal mulanya kok bisa ada pecinta bus, itu gimana? Awalnya itu ada ini Mas, seseorang dia itu lagi ngetrip perjalanan naik bus, terus dia itu kayak menceritakan perjalanannya kayak gitu, terus habis itu dia upload waktu itu di WordPress ya. Nah, terus habis itu banyak yang komen, setelah banyak yang komen akhirnya kita ngumpul-ngumpul dan semuanya itu tahun berapa itu? Itu tahun 2008. Ini di Solo atau skala nasional? Karena BMC itu kan skalanya nasional. Oh iya, itu skala nasional. Kalau di Solo sendiri ada mulai kapan? Kalau di Solo itu ada mulai tahun 2010. Jadi selang nggak lama ya, iya. Di Solo banyak pecinta bus. Kalau Mas Mada ini tahun berapa gabung di BMC? Kalau saya tahun 2012. 2012. Waktu itu apa? Sudah kuliah atau masih sekolah? Waktu itu sudah kuliah. Waktu itu sudah kuliah. Kalau Mas Titan sendiri gabungnya kapan, Mas? Saya gabung tahun 2017, Mas. 2017. Nah, ini lintas generasi ya. Iya, betul. Mungkin pengalamannya, keunikannya beda-beda. Dari Mas Mada lagi. Kan kalau bus itu yang kita lihat apalagi sekarang ada semacam telolet-telolet yang itu sangat-sangat digemari sama anak-anak. Itu kan yang sekarang, tapi dulu itu kan belum ada. 2012 belum ada kan? Iya, betul. Itu kenapa bisa suka sama bus itu? Kenapa? Karena bus, karena dulu dari kecil selalu diajak sama orang tua naik bus. Gitu ya? Iya. Waktu pulang kampung ke rumah nenek kayak gitu, sering banget dan akhirnya lama-lama bisa suka sama bus. Seneng gitu, nyaman seneng, ya? Gitu. Nah, nyaman. ini 2017 sudah ada telolet gitu, udah belum waktu itu ya? Untuk 2017 sudah. Sudah ya? Sudah. Itu di kebanyakan kalau dengan tahu di PO efisiensi. Nah, itu telolet, tapi yang biasa. Tapi saya sukanya itu bukan karena itu sih sebenarnya. Karena apa kalau Mas? Kalau saya itu dulu itu kayak zaman kecil suka lihat mobil transportasi gitu. Nah, kan lama-lama kan banyak tuh, ada angkot, ada becak, ada macam-macam gitu. Nah, bis kan besar, terus kan kata orang cuman kotak saja. Saya lihat dari presisi saya nggak kotak juga, banyak bentuknya gitu. Terus wah bagus nih bis ini. Terus saya lihat di bis itu ada stiker Bus Mania Community. Wah, berarti yang suka bis bukan saya saja, tapi banyak orang juga dan sudah ada komunitasnya. Makanya saya cari dan ikutlah Bus Mania Community, dan di Solo Raya juga ada gitu. Dan seneng ikut komunitas ini? Suka. Nyatanya sampai 2024 masih gabung ya di Bus Mania Community. Yang yang jadi kegiatan untuk anggotanya. Sebelum ke kegiatan, ini yang chapter Solo Raya
itu ada berapa sih anggotanya? Kalau dihitung apakah terdaftar atau seperti apa? Atau bisa dikira-kira? Kalau anggota keseluruhan kurang lebih ada 200. Wah banyak ya? Iya. Biasanya kalau di Koko komunitas gitu ya, nanya berapa anggotanya? Nggak ada 50 gitu, ini 200. Ya, 200, tapi 200 itu kebanyakan mungkin sudah ibaratnya ada yang masih aktif, ada juga yang non aktif gitu, ataupun pasif tapi masih sempat tergabung gitu ya. Ya di data masih ada keanggotaannya juga seperti itu. Untuk kegiatannya ini biasanya apa saja yang dilakukan sama teman-teman komunitas BMC? Kalau kegiatan kita tiap minggunya itu ada yang namanya kopdar. Kopdar? Ya, kopdar di terminal. Kalau di Tirtonadi ya? Ya, kalau di Solo itu di Tirtonadi, dan untuk BMC Solo Raya sendiri itu ada satu lagi kegiatan mingguannya, yaitu cangkruk di tiap malam Kamis atau Rabu malam. Berarti ini setiap minggu ada pertemuannya? Ada. Cangkruk itu malam Kamis? Ya. Jam berapa sampai jam berapa tuh? Waduh, kalau jamnya jam 8 malam biasanya. Nah, pulangnya sak ngantuk sak ngantuk pernah sampai jam berapa itu? Sampai subuh. Sampai subuh. Sampai subuh. Kalau cangkruk itu aktivitasnya apa nih sama teman-teman anggota yang lain? Nah, kalau untuk cangkruk, kita kan cangkruknya di angkringan. Angkringannya biasanya kita di depan rumah sakit ortopedi Solo. Nah, di depan itu kan jalan nasional. Nah, biasanya kita itu lihat kan banyak bis lewat. Nah, biasanya udah liatin bis ini, wah, lagi bisnya keluar baru gitu. Terus wah, bisnya udah sampai jam segini, udah sampai berarti kan cepat gitu. Terus ya ngobrolin tentang bis yang lagi tren mungkin, ataupun ada kejadian-kejadian unik soal bis di periode-periode sekarang, ataupun bahas sejarah pun juga bisa seperti itu. Jadi banyak yang bisa diobrolin sesama pecinta bis ya. Kalian juga berarti ini teman-teman BMC itu hafal ya jadwal bis. Jadi hafal jadwal bis ya sahabat TV 10. Nah, kalau misalkan ini kan anggotanya banyak ya, kegiatannya juga setiap minggu. Kalau yang kopdar tadi setiap berapa minggu sekali atau setiap minggu juga? Kalau kopdar itu kita 1 bulan ada 2 kali mas. Itu di 2 bulan, di 2 minggu pertama sama minggu kedua maksudnya? Ya, di minggu kedua sama minggu keempat. Kalau kegiatannya yang ini di Tirtonadi? Nggak harus di Tirtonadi kadang. Kita bisa kopdar di Terminal Karanganyar, di Terminal Sragen seperti itu. Kalian kayak roadshow gitu ya? Iya. Terminal Solo Raya. Silaturahmi sama yang di sana. Terminal kayak gitu. Karena kita Solo Raya mencakupnya daerah Solo Raya juga, bukan cuma Solo tapi Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Boyolali juga. Kalau kopdar yang diadakan setiap minggu kedua sama minggu keempat itu kegiatannya apa sih? Kalau tadi kan ngobrol terus lihat bis yang sudah lewat malam itu gitu. Kalau yang ini? Kalau ini kurang lebih sama juga mas, tapi kayak kita itu lebih ke silaturahmi sama pengurus kayak terminal kayak gitu. Pengurus terminal sama nanti kan kita kan kalau di parkiran bis itu kan ada kayak kru juga kan, beberapa anggota kan juga ada yang kenal sama kru bis tersebut, nanti bisa ngobrol-ngobrol juga sama krunya gitu, ataupun kita tanyain penumpang, Pak, Bu, pripun bisa enak boten. Oh gitu. Ini ngomongin soal anggota ya Mas ya. Kan tadi yang barusan diceritakan dari anggota BMC itu ada yang kru busnya atau kru terminalnya. Nah, yang jadi anggota BMC itu biasanya berprofesi sebagai apa? Apakah sopir bisnya atau juga apakah hanya pecinta busnya? Kayak Mas Mada sama Mas Titan ini kan tidak bekerja di bus, tapi anggotanya BMC gitu kan. Nah, yang lain, teman-teman yang lain, anggota yang lain tuh kegiatan atau profesinya apa? Banyak mas, ada yang jadi pengusaha juga ada, terus jadi ini
kru base-nya juga ada. Kru bisnya Ya, ada. terus dan juga ada di Owner gitu, owner PO ada, gitu. ada. Ada ya, karena mereka kan terlibat langsung. Iya juga. Langsung. Betul. Wah, ini menarik ya, sahabat TV 10 yang ada di rumah. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita yang unik-unik dan juga sekalian sosialisasi tentang bagaimana bukan pemudik sudah karena baru lewat mudik ya. Maksudnya pengguna bis yang baik seperti apa dan jenis-jenis bis itu nanti sekarang itu yang sudah semakin berkembang itu macamnya apa saja dan bagaimana teman-teman BMC ini bisa juga memberikan kontribusi atau manfaat kepada masyarakat. Jangan kemana-mana, tetap di Kongko bareng komunitas. Kembali lagi masih di Kongko bareng komunitas bersama saya Max Nata dan tentunya masih sama teman-teman dari BMC, Bis Mania Community. Tadi sudah kita awali dengan obrolan-obrolan santai tentang BMC sendiri ya. Sebagian dari kegiatan sudah diceritain. Ada apa tadi? Kopdar, cangkro gitu. Nah, tadi sempat ngobrolin juga seputar tentang Jamnas. Kan ini kan BMC nggak cuma ada di Solo Raya nih, di seluruh Indonesia juga ada ya sahabat TV 10. Jadi Jamnas itu setiap tahun atau berapa tahun sekali gitu? Dan kegiatannya apa sih di Jamnas itu? Kalau Jamnas itu kegiatannya 1 tahun sekali, Mas. Dan kegiatannya di situ kita ada banyak. Yang pertama kita kayak mempromosikan untuk ayo naik bis yang pertama, dan juga kita ada beberapa kegiatan kayak misalnya kunjungan ke Rosari, terus kunjungan ke ini juga seperti KPO kayak gitu, perusahaan bis kayak gitu. Jadi ini semua perwakilan dari Indonesia ngumpul dan biasanya di mana? Atau tahun ini di mana? Sudah atau belum? Kalau tahun ini 25 Mei besok di Pangandaran. Di Pangandaran. Kalau tahun kemarin? Tahun kemarin kita di Jogja. Di Jogja ya. Kapan ini di Solo? Stay tune. Stay tune. Stay tune aja. Tunggu aja. Silahkan teman-teman yang di rumah belum gabung. Terus kita adain di Solo. Gitu ya. Nah, ini kan kegiatannya itu lumayan banyak juga ya, berarti kalau setiap minggu, kemudian setiap bulannya ada, bahkan tahunannya juga ada, bahkan ini juga komunitas yang jaringannya itu nasional. Ada nggak kegiatan yang melibatkan misalkan sini sama Jogja gitu? Pernah nggak kegiatan kayak gitu? Sering ada seperti itu. Contohnya misalkan apa nih? Ketika kayak ini dulu itu di awal tahun 2020 itu kita ada yang namanya Pamket 3S. Jadi itu dulu ada Korwil Semarang, Salatiga, sama juga Solo. Berarti gabungan dari 3 Korwil ini ngumpul bareng gitu ya? Iya gitu. Wah, ternyata seru banget ya sahabat TV 10. Nah, ini seputar tentang perkembangan bis yang kita lihat dari tahun ke tahun itu kan semakin keren, semakin nyaman kayaknya. Karena saya kan rumahnya dekat, jadi nggak pernah naik bis sebenarnya. Tapi kalau ngelihat perkembangan bis itu pengen tahu nih, ini dari zamannya Mas Mada 2012 suka naik bis sampai sekarang, perkembangannya itu boleh diceritain dong? Kalau perkembangan dari awal saya masuk sampai sekarang itu banyak banget, Mas. Yang pertama dulu kan bis itu kan identik dengan hal yang biasa kayak gitu kan, yang fasilitasnya yang biasa seperti ya kayak fasilitas tempat duduk, selimut kayak gitu. Kalau sekarang kan udah ada yang namanya bus sleeper kayak seperti itu, dan juga fasilitasnya juga semakin banyak juga, kayak ada apa, AVOD kalau di bis namanya,
dan juga sekarang AVOD itu apa itu? itu seperti LCD TV. Baik. Nah, Itu berarti personal. ya personal. Dan juga sekarang bus kan juga sudah dilengkapi dengan apa yang namanya USB yang buat kita charger. Ngecas anytime gitu ya. Iya. Kalau apa ngedrop udah nggak bingung lagi cari cas-casan. Kalau soal double decker itu perkembangannya gimana? Double decker itu semua teknologinya sama, mesinnya sama atau beda-beda juga? Kalau double decker kan zaman dulu itu Solo kan juga pernah punya Damri tahun 80-an 90-an itu kan ada stop kembali. Nah mulai muncul lagi itu Solo juga yang bis Werkudara itu yang Itu warna tahun merah. Iya. Nah itu sekitar kan tahun sekitar Di Sub itu ya? 2010 atau 2011 gitu saya lupa. Nah setelah itu mulai muncul lagi sekitar tahun 2014 itu di Karoseri Nusantara Gemilang itu mulai membuat lagi bus tingkat seperti prototipe aja tapi kemudian mulai puncaknya itu di 2016 era Jetbus 2 itu Adi Putro sudah mengeluarkan double decker. Nah setelah saat itu dari berbagai karoseri Ikut ngeluarin juga? Ngeluarin double decker semua. Double decker semua itu ada keunggulan dan kelemahan masing-masing di tiap produknya tersebut. Oh baik. Jadi kan kalau sekarang kita lihat kayaknya ngelihat bis kok gede-gede banget gitu, sama tinggi-tinggi banget. Itu memang perkembangan dari bis itu sendiri ya. Tapi kalau melihat dari penggunanya sendiri dari tahun ke tahun, kalau saya nih dulu masih sering suka naik bus ketika orang tua saya kerja di Jakarta. Karena sekarang sudah di rumah, maka saya sudah jarang naik bus sama orang tua karena orang tua sudah pindah ke rumah gitu. Nah itu dulu kan banyak banget kan pengguna bus, masih minim kendaraan pribadi. Nah sekarang kendaraan pribadi semakin banyak. Ini pengguna bus gimana nih Mas? Nah, pengguna bis sekarang juga masih sama, masih banyak juga. Apalagi kan sekarang ditambah fasilitas-fasilitas yang menarik itu tadi, semakin modern. Semakin modern. Nggak kalah sama mobil pribadi ya. Seperti itu. Dan juga sekarang kan ada tol Trans Jawa. Nah, sekarang pun ada tol Trans Jawa, jadi perjalanan yang dulu Jakarta Solo bisa 12 sampai 14 jam, sekarang hanya 8 jam saja. Sama kereta ya, cuman bahasa Jawanya unda-undi. Nggak begitu jauh gitu. Jadi hampir sama ya. Hampir sama. Sedangkan kenyamanannya ya tersendiri gitu kalau naik bus. Nah, buat yang ada di rumah ataupun sahabat TV 10 nih, kalau kita lihat juga dari pecinta bus ini kan tidak hanya yang tergabung di BMC. Kita lihat anak-anak yang ada di yang ada di jalanan gitu ya. Kalau kita misalkan contoh nih, saya sering lewat di Masjid Zahid. Kemudian parkir bisnya kan agak jauh nih. Nah di situ kan banyak anak-anak lalu lalang, anak-anak SD tuh yang saya lihat, mungkin SMP atau SD. Itu banyak banget yang pegang HP, kemudian video-video, telolet itu sebenarnya dari teman-teman BMC juga ada atensi nggak sih ke sana atau sebaiknya seperti apa? Kalau dari kita sendiri juga sering menghimbau, kadang menghimbau untuk adik-adik atau teman-teman yang punya adik-adik atau bapak-bapak yang punya anak-anak di rumah gitu ya. Itu untuk selalu safety hunting, dalam artian hunting bis, nggak foto atau nggak ngevideo, itu selalu safety dalam artian kayak kita jaga jarak, nggak ke tengah-tengah banget gitu. Terus kemudian yang kayak misalnya bahasanya sekarang ngoyot. Apa itu? Ngoyot itu kayak misalnya ada bis nih kan, sekarang beberapa bis nunggu gitu maksudnya. Nunggu terus kan ada bis kan sekarang variasinya macam-macam. Ada strobo, ada basuri, ada macam-macam gitu. Nah kan beberapa bis ada yang disebut sebagai bis artis. Oh iya bis artis. Wah ini artisnya lewat. Nah, terus dibuntuti sama motor. Nah itu di video juga itu kan kadang yang video kan yang naik motor kadang kurang fokus di jalan juga seperti itu. Kurang memperhatikan keamanannya. Kurang memperhatikan keamanannya juga. Harusnya boleh seperti itu, tapi jaga jarak sama pengguna lain, jangan sampai mengganggu pengguna jalan yang lain karena di Bismania Community sendiri ada hashtag bijak di jalan juga seperti itu. Jadi ada edukasinya kepada masyarakat.
Nah, ini buat penumpang ataupun calon penumpang atau memang yang biasa naik bus nih, jadi penumpang yang baik itu gimana sih? Gitu. Mungkin boleh di-share, disosialisasikan ke teman-teman semuanya. Kalau jadi penumpang yang baik ya, yang tentunya selalu membeli tiket di agen resminya dan juga Jangan lewat calo gitu. ya seperti itu. Sekarang pun juga sudah banyak OTA online travel agent pun juga sudah bisa membeli tiket bus juga seperti itu. Betul. Ini sebagian kan bisa secara online juga ya saat ini ya, yang dilakukan oleh apa ya, PO ini istilahnya digitalisasi. Ini memudahkan juga teman-teman yang ada di rumah untuk bisa mengakses ataupun menggunakan bus, memesan lebih mudah gitu ya, nggak harus jauh-jauh datang ke agen. Yang penting sudah daftar, sudah transfer, nanti tinggal memberikan tanda pembayarannya, apakah itu pakai barcode ataupun kemudian kode-kode yang lain gitu ya. Seperti itu. Nah, sahabat TV 10, kalau misalkan kita ngomongin lagi nih tentang bis, itu kayaknya bakalan seru banget. Nah, ini teman-teman yang sudah gabung, nah ini hari ini kan sebagai anggota ya, kemudian tentunya ada pengurus. Nah, teman-teman pengurus sendiri itu biasanya kegiatannya apakah ada rapatnya, apakah ada misalkan kayak rekrutmen gitu nggak sih kalau dalam komunitas tuh? Kalau untuk dari teman-teman pengurus itu kadang ada seperti kayak rapatnya itu juga ada. Itu kita biasanya ini ngobrolin untuk kedepannya itu nanti bagaimana. Nah, nanti ada namanya Musda, Muswil, terus nanti untuk skala nasional ada Munas Musyawarah Nasional seperti itu. Itu beda dengan Jamnas tadi? Itu beda karena yang datang hanya beberapa orang pengurus. Hanya pengurus saja? Dan kalau untuk Musda ataupun Munas itu hanya perwakilan dari Korwil, karena di pusat sendiri pun sudah ada kayak apa pengurusnya tersendiri lagi gitu, seperti itu. Siap. Nah, ini pas banget nih sahabat TV 10. Kalau misalkan teman-teman yang ada di rumah pengen gabung di BMC wilayah Solo Raya, ini caranya gimana? Ataupun mungkin boleh di-share Instagramnya apa gitu, atau boleh WA kemana atau DM di Instagram. Gimana untuk gabung kalau mau gabung gitu? Kalau Mas Mada, kalau untuk gabung sendiri tinggal datang aja ke cangkruk kita. Oh gitu, langsung datang aja. Langsung datang aja. Nggak daftar dulu ya? Kalau lebih baik mending kita DM Instagram dulu di @bismania BMC @BMC Solo Raya. Itu BMC Solo Raya. Solo Raya. Solo Raya. BMC underscore atau titik atau BMC Solo Raya langsung BMC ya? Solo Raya. Nanti itu sudah bisa DM dulu mungkin. Untuk kalau enggak langsung datang waktu cangkruk juga. Untuk waktu cangkruk kita biasanya ada Facebooknya tersendiri. Facebooknya apa boleh dikasih tahu? Facebooknya grup BMC Solo Raya juga, ataupun cari aja di pencarian Bismania Community Solo Raya, pasti ada. Pasti itu muncul. gabung, dan juga info soal kegiatan pun pasti ada di situ semua. Siap. Terima kasih hari ini sudah mampir di Koko, sudah ngasih cerita-cerita menarik tentang bis, dan semoga sahabat TV 10 yang di rumah semakin bijak menggunakan bis. Terima kasih untuk hari ini, sampai ketemu lagi ya, dan tentunya untuk sahabat TV 10 sampai jumpa, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa saksikan Koko Kongko bareng komunitas bersama saya Max Nata setiap hari Senin dan juga Jumat di jam 7.30, 4.30 sore, dan juga di jam 8 malam. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.